Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu walaupun pembelajaran yang kita lakukan masih dalam keadaan daring, tetapi tidak mematahkan semangat anak-anak untuk belajar. Kembali lagi bersama Ibu dalam video pembelajaran. Materi kali ini adalah tentang spermatopita. Spermatopita berasal dari bahasa Yunani. Sperma artinya biji dan pita artinya tumbuhan. Jadi pada pembahasan kali ini adalah mengenai tentang tumbuhan berbiji. Di sini ada peta konsep tentang klasifikasi spermatopita. Jadi spermatopita dibagi menjadi dua, ada gimnosperme dan angiosperme. Gimnosperme adalah tumbuhan berbiji terbuka yang dimana terdapat beberapa kelas. Yang pertama ada Cicadinae, ada Coniferae, Genetinae, dan Gingoinae. Dan sedangkan yang Angiosperma ada dikotil dan juga monokotil. Semua ini kita akan bahas secara satu persatu. Yang pertama adalah ciri-ciri umum dari spermatopita. Yang pertama adalah tumbuhan kormus sejati, yang berarti spermatopita sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua memiliki berkas pengangkut, berarti dia memiliki xilem dan floem. Dan yang ketiga memiliki organ biji untuk reproduksi, jadi dia menggunakan biji. Dan 4, bentuk tubuhnya bervariasi. Yang kelima, reproduksinya dengan cara penyerbukan atau fertilisasi. Pembahasan pertama adalah tentang gimnosperme. Jadi, gimnosperme adalah tumbuhan dengan berbiji terbuka karena bijinya tidak dilindungi daun buah. Ciri dari gimnosperme. Nah, yang pertama adalah bunga sesungguhnya tidak ada. Jadi, alat perkembangbiakan gimnosperme adalah dengan menggunakan strobilus. Nah, seperti pada gambar, ini adalah strobilus dari pohon pinus. Ini merupakan alat perkembangbiakan dari gimnosperme. Dan strobilus ada yang jantan dan juga ada yang betina. Strobilus jantan merupakan kumpulan kantung-kantung sari yang berisi serbuk sari dan mengandung sel sperma. Nah, kita bisa lihat bentuk dari strobilus jantan dan strobilus betina ini beda ya. Strobilus jantan ukurannya lebih kecil dari strobilus betina. Nah, strobilus betina ini mengandung bakal biji yang berisi sel telur. Ciri selanjutnya yaitu bentuk daunnya bermacam-macam, kaku, dan mengandung berkas pengangkut. Dan sistem akarnya itu tunggang, jadi cabang-cabang akarnya itu akan menyebar di dalam tanah. Selanjutnya adalah reproduksi dari gimnosperme. Jadi gimnosperme itu reproduksinya ada yang secara seksual dan juga seksual. Nah, pada gambar ini adalah reproduksi seksual dari gimnosperme. Alat perkembangbiakan pada reproduksi seksual gimnosperme yaitu menggunakan strobilus. Jadi, strobilusnya itu ada yang jantan, dilihat pada gambar yang ini, yang berada di bawah, dan strobilus betina yang bulat ini dan dia terletak di atas. Nah, pada strobilus jantan terdapat sporangia yang sel-selnya mengalami meiosis dan menghasilkan mikrosporangium. Nah, mikrosporangium ini akan berkembang menjadi serbuk sari. Pada strobilus betina ini mengandung megasporangium yang akan menghasilkan sel induk megaspora. Sel induk megaspora ini akan mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan megaspora, dan megaspora ini akan berkembang menjadi gametofit betina. Penyerbukan pada gimnosperme itu terjadi jika serbuk sari menempel pada liang bakal biji. Jadi pada liang bakal biji itu terdapat cairan yang bisa menangkap si serbuk sari. Nah, jika cairannya itu menguap, serbuk sari akan masuk ke dalam bakal biji dan terjadi peleburan antara
sel jantan dan juga sel betina. Setelah itu akan terbentuk zigot. Nah, dari zigot akan terbentuklah embrio. Nah, di embrio ini yaitu akan terbentuk biji. Nah, bijinya ini yang akan menjadi tumbuhan baru. Itu adalah reproduksi seksual dari Gymnospermae. Nah, sedangkan reproduksi aseksual Gymnospermae ini terjadi pada tumbuhan pakis haji dan juga pinus. Pada pakis haji, reproduksi aseksualnya bisa menggunakan tunas atau yang disebut bulbil, sedangkan pada pinus, reproduksi aseksualnya dengan menggunakan tunas akar. Selanjutnya ada divisi Gymnospermae. Jadi divisi Gymnospermae yang masih bertahan itu ada 4. Ada Coniferophyta, Cycadiphyta, Gingophyta, dan Genetophyta. Yang pertama adalah Cycadophyta. Jadi Cycadophyta ini ciri-cirinya hidup di daerah tropis dan subtropis, dan tubuhnya ini seperti pohon kelapa, ya. Pohon kelapa dengan batangnya yang seperti tiang, bentuk tiang. Daunnya tersusun dalam roset batang, menyirip, dan dia memiliki daun muda yang menggulung seperti paku. Sobilus jantan dan sobilus betina terdapat di ujung batang, tapi keduanya berada pada pohon yang berbeda, makanya tumbuhan ini disebut tumbuhan berumah dua. Di sini ada gambar dari sobilus jantan, dari pakis haji, dan juga sobilus betina. Contohnya adalah Cycas rumpii atau pakis haji dari kelas Cycadophyta. Yang selanjutnya adalah Gigophyta. Jadi Gigophyta ini pohonnya tinggi, daunnya bertangkai panjang, kita bisa lihat. Terus juga berbentuk kipas dengan tulang daun yang bercabang dan merangas dalam musim gugur. Bijinya mempunyai kulit luar yang berdaging dan kulit dalam yang keras. Dan dia juga berumah dua. Jadi strobilusnya berada pohon yang berbeda. Terus daunnya dapat dijadikan obat asma dan mengatur tekanan darah. Buahnya dapat dijadikan bahan ramuan untuk makanan tambahan yang berfungsi menjernihkan daya ingat. Nah, contohnya itu adalah ginkgo biloba. Nah, di sini selanjutnya adalah gambar dari Strobilus jantan dari tumbuhan ginkgo biloba. Strobilus jantannya ini bentuknya seperti ini, panjang, sedangkan Strobilus betinanya bentuknya bulat, dan mereka berada pada pohon yang berbeda. Selanjutnya adalah Genetophyta. Jadi Genetophyta ini pasti sudah tidak asing lagi dengan melinjo, karena dia bisa digunakan sebagai bahan makanan. Genetophyta, ciri-cirinya itu daunnya tunggal, duduknya berhadapan, dan menyirip. Nah, kita bisa lihat daunnya ini adalah menyirip, dan dia berhadapan. Batangnya berkayu, bunga majemuk berbentuk bulir, keluar dari ketiak daun, dan buah dan daunnya itu bisa dijadikan sayur, bijinya dibuat emping, dan serabut kulitnya untuk pembuatan jala. Dan dia juga termasuk tumbuhan berumah dua. Selanjutnya adalah Coniferophyta. Jadi Coniferophyta ini adalah tumbuhan yang tergolong divisi berupa semak, perdu, atau pohon dengan tajuk berbentuk kerucut. Maka disebut Coniferophyta. Nah, batangnya berkayu, daunnya berbentuk jarum, ya. Peranannya sebagai sumber bahan kertas, kayu lunak, bahan bangunan, bahan plastik, pernis, tempenting, damar, dan tinta cetak. Strobilus berada di ketiak daun dan dia berumah satu, tapi juga ada yang berumah dua. Nah, contohnya itu adalah pohon Pinus mercusii. Nah, ini adalah contoh dari Strobilus jantan dan betina dari Pinus mercusii. Jadi yang jantan ini bentuknya panjang, kalau yang betina itu bulat. Dan ukurannya lebih besar yang betina ya dibanding dengan yang jantan. Selanjutnya adalah peranan Gymnospermae. Jadi ada yang sebagai tanaman hias, contohnya ada cemara, terus juga ada pakis haji, terus ada sebagai bahan makanan,
melinjo atau Genetum genemon, obat-obatan, dan sebagai bahan kosmetik ada ginkgo biloba. Oke, masuk ke materi angiosperme. Jadi angiosperme adalah tumbuhan berbiji tertutup yang dimana bakal bijinya dilindungi oleh daun buah. Nah, ciri-ciri dari angiosperme ini yang pertama adalah bakal bijinya dilindungi oleh daun buah. Alat reproduksinya dia menggunakan bunga. Akarnya ada yang tunggang, ada yang serabut. Nah, batangnya itu ada yang berkambium dan ada yang tidak. Nah, daunnya memiliki tulang daun yang beraneka ragam, tipis dan juga lebar. Nah, selanjutnya ini ada struktur bunga. Karena reproduksinya itu menggunakan bunga, jadi di sini ada strukturnya, yang dimana ada mahkota, ada kepala sari, yang terdiri dari benang sari juga, terus kepala putik, ada tangkai putik, dan juga bakal biji. Nah, ini adalah struktur bunga. Nah, untuk jenis bunga, jadi berdasarkan lengkap atau tidaknya alat kelamin, jenis bunga itu ada dua, ada bunga sempurna dan juga tak sempurna. Bunga sempurna memiliki benang sari dan putik. Jadi bunga sempurna ini sering disebut dengan bunga banci karena dalam satu bunga terdapat dua alat kelamin, yaitu benang sari dan juga putik. Sedangkan bunga tak sempurna memiliki benang sari atau putik saja. Jadi dalam satu bunga ya cuman benang sari atau putik saja. Jadi makanya dia bunga yang berkelamin tunggal. Nah, pada bunga sempurna ini contohnya ada bunga sepatu, bunga kacang, bunga kapas, dan lain-lain. Dan yang tak sempurna itu biasa ada bunga kelapa, bunga jagung, bunga salak, bunga pinus, dan lain-lain. Seperti pada gimnosperme, reproduksi angiosperme itu ada dua, yaitu seksual dan secara aseksual. Nah, pada gambar ini adalah reproduksi seksual angiosperme. Jadi prosesnya itu diawali dengan serbuk sari jatuh ke kepala putik. Nah, di mana serbuk sarinya itu di kepala sari serbuk sari yang ada di kepala sari itu akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari, ya. Nih, melalui proses-proses ini dia akan membentuk bulu serbuk sari. Nah, bulu serbuk sari dia akan tumbuh dan bergerak menuju ovarium atau bakal buah ini melalui tangkai putik. Jadi dia masuk melalui tangkai putik. Nah, selanjutnya di bagian putik, di bagian putiknya ini, jadi putik mengandung megaspora, ya, megasporangia yang dimana di dalamnya itu terdapat sel induk megaspora, yang dimana akan berkembang membelah menjadi megaspora. Nah, serbuk sari yang tadi yang ada di dalam bakal buah ini, jadi terjadi pembelahan inti sel. Jadi inti sel bulu serbuk sari ini akan membelah menjadi dua, ya. Ada yang sperma 1 dan juga ada sperma 2. Ya, jadi sperma 1 itu akan membuahi sel telur. Nih, jadi sel telur akan bertemu dengan sperma 1 dan akan mengalami pembuahan dan membentuk zigot, ya. Sedangkan sperma 2 itu membuahi inti kandung lembaga sekunder yang akan membentuk endosperma. Nah, selanjutnya dari zigot akan menjadi embrio dan selanjutnya menjadi biji, lalu dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ya. Nah, proses ini terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Selanjutnya adalah reproduksi aseksual dari angiosperme. Jadi ada beberapa macam reproduksi aseksual
Yang pertama ada secara alami dan juga ada yang secara buatan. Nah, untuk reproduksi seksual angiosperme secara alami itu ada rizoma. Contohnya kayak jahe, kunyit, lengkuas, temulawak. Terus ada yang dengan stolon atau geragi, contohnya pada stroberi. Terus ada yang dengan umbi lapis, contohnya bawang merah. Terus pada umbi batang, contohnya ubi dan kentang, dan atau kuncup adventive daun, contohnya pada cocor bebek. Nah, sedangkan reproduksi aksesual buatannya itu bisa mencangkok, bisa merunduk, menyambung, menempel, dan juga stek. Nah, angiosperme itu dibagi menjadi dua, ada yang monokotil dan nikotil. Nah, di sini adalah tabel dari perbedaan monokotil dan nikotil. Jadi monokotil itu tulang daunnya itu ada yang sejajar atau melengkung. Monokotil ini adalah berarti memiliki satu kotiledon ya. Nah, batangnya itu berkas pengangkutnya atau xilem itu tersebar, jadi tidak beraturan gini. Nah, untuk bunganya, bunga pada monokotil itu terdiri dari tiga kelipatan ya. Nah, sedangkan akarnya itu adalah akar serabut. Nah, untuk dikotil berarti memiliki dua kotiledon. Nah, daunnya itu ada yang menyirip dan juga ada yang menjari. Nah, untuk berkas pengangkutnya tersusun dalam satu lingkaran. Satu lingkaran dan rapih ya, tidak seperti monokotil. Dia tersebar, kalau ini tersusun dengan rapih. Dan bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 5 kelipatan. Ya, 2 kelipatan, 4 kelipatan, atau 5 kelipatan. Dan akarnya itu adalah tunggang. Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan monokotil dari suku rumput-rumputan, ada padi, jagung, bambu, dan sebagainya. Suku pinang-pinangan atau palmae, ada kelapa, rotan, aren, salak. Suku jahe-jahean ada kunyit, jahe lengkuas. Suku nanas-nanasan ada nanas. Suku pisang-pisangan ada pisang Ambon, pisang hias. Terus ada anggrek, ada anggrek bulan, anggrek macan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah contoh tumbuhan dikotil. Jadi tumbuhan dikotil itu biasanya lebih banyak kita gunakan untuk sebagai bahan-bahan makanan ya. Ada suku getah-getahan, ada singkong, karet. Terus suku polong-polongan ada putri maluk, petai, tuh kembang merah, kacang kedelai, kacang tanah. Terus suku terong-terongan ada kentang, terong, tomat, cabai, jeruk, ada jeruk Bali. Suku kapas ada kembang sepatu dan kapas, dan suku jambu contohnya ada cengkeh jambu. Jambu biji, jambu air, dan jambu monyet. Nah, selanjutnya ada tabel perbedaan dari gimnosperme dan angiosperme. Ya, mulai dari biji, kalau gimnos terbuka, kalau angios tertutup. Pembuahan gimnos secara tunggal dan angios ganda. Bentuk daunnya kalau gimnos sempit dan kaku, angios bervariasi. Ovarium gimnos tidak ada dan angios ada. Alat reproduksi gimnos itu adalah strobilus dan angios itu bunga. Batangnya gimnos berkambium. Kalau angios ada yang berkambium dan tidak berkambium ya. Dan akarnya kalau gimnos itu pasti tunggang dan angios itu ada yang serabut dan juga tunggang. Nah, peranan dari angiosperme ada yang sebagai tanaman hias, contohnya cempaka, mawar, dan kaktus. Terus ada sebagai bumbu dapur, contohnya kemiri, lada, dan cengkeh. Sumber makanan berupa sayur-sayuran, banyak ya, ada tomat, kubis, sawi, dan sebagainya macam lainnya. Sebagai buah-buahan, ada apel, pir, dan arbe. Dan sebagai sumber protein, contohnya kacang kedelai. Sekian pembelajaran kali ini bersama Ibu. Tetap semangat untuk belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.